Level jenuh beli dan jenuh jual dapat digunakan untuk mengidentifikasi harga ekstrim yang tidak berkelanjutan. Biasanya, indikator MFI di atas 80 dianggap jenuh beli atau overbought, dan indikator MFI di bawah angka 20 dianggap jenuh jual atau oversold. Tren yang kuat dapat menimbulkan masalah untuk level jenuh beli dan jenuh jual ini. Indikator MFI bisa saja menjadi jenuh beli di atas 80 dan kemudian ternyata harga bisa terus naik ketika tren naik sedang kuat. Sebaliknya, pada kondisi yang lain, indikator MFI bisa menjadi jenuh jual atau angkanya di bawah 20 dan harga bisa terus turun saat downtrend yang kuat. Penemu indikator MFI ini merekomendasikan untuk memperluas ekstrim ini untuk lebih memenuhi syarat sinyal. Pergerakan di atas 90 benar-benar jenuh beli, dan pergerakan di bawah 10 benar-benar jenuh jual. Pergerakan di atas 90 dan di bawah 10 ini adalah kejadian langka yang menunjukkan bahwa pergerakan harga tidak berkelanjutan. Kita menyebut ini sebagai titik ekstrim tadi ya, untuk indikator MFI. Diakui banyak saham akan diperdagangkan dalam waktu lama tanpa mencapai titik ekstrim 90-10 ini tadi. Saham yang ditunjukkan di layar ini menjadi jenuh jual ketika indikator Money Flow Index atau MFI ini bergerak di bawah 10 pada akhir Oktober 2009 dan awal Februari 2010. Perhatikan baik-baik gambar di layar. Perhatikan bagian atas adalah grafik harga, yang tengah volume, yang bawah adalah indikator MFI. Perhatikan di mana letak jenuh jualnya yang ditandai dengan tulisan oversold ya. Perhatikan baik-baik. Penurunan sebelum kondisi oversold ini terlihat cukup tajam untuk menghasilkan pembacaan oversold ini. Namun, kondisi jenuh jual atau oversold ekstrim menunjukkan bahwa penurunan ini tidak berkelanjutan. Level jenuh jual saja tidak cukup menjadi alasan untuk berubah menjadi bullish. Semacam pembalikan atau kenaikan atau breakout diperlukan untuk mengkonfirmasi bahwa harga memang telah berubah arah. Saham di layar ini mengkonfirmasi pembacaan jenuh jual yang pertama dengan gap dan breakout garis trend dengan volume yang baik. Perhatikan gambar di layar, perhatikan pembacaan jenuh jual yang pertama, yaitu yang sebelah kiri, bagaimana ada konfirmasi gap dan breakout pada garis trend dengan disertai volume yang baik. Saham ini kemudian mengkonfirmasi pembacaan jenuh jual yang kedua dengan penembusan resisten dengan volume yang baik juga. Perhatikan kondisi oversold yang sebelah kanan ya, kondisinya oversold, volumenya naik bagus, lalu terjadi breakout pada pergerakan harganya. Saham di layar ini adalah sebuah contoh lain yang dia menjadi jenuh beli ketika indikator MFI bergerak di atas 90 pada akhir bulan September dan akhir Desember 2009. Perhatikan gambar di layar dengan baik-baik. Titik ekstrim di MFI ini menunjukkan bahwa kenaikan ini tidak berkelanjutan dan penurunan sudah dekat. Pembacaan jenuh beli yang pertama menyebabkan penurunan yang cukup besar, tapi yang kedua ternyata tidak. Yang pertama adalah yang sebelah kiri, yang kedua adalah yang sebelah kanan.
Pembacaan bahwa saham ini mencapai puncaknya dengan pembacaan jenuh beli pertama dan membentuk lower highs hingga Oktober ini perlu diperhatikan baik-baik. Silahkan perhatikan gambar di layar untuk pembacaan jenuh beli yang pertama ini. Breakout support yang terjadi pada akhir Oktober, perhatikan baik-baik, menandakan pembalikan tren yang jelas. Setelah pembacaan jenuh beli pada bulan Desember, artinya ini adalah jenuh beli yang kedua, yang sebelah kanan ini, saham ini bergerak di atas 23 dan melakukan konsolidasi. Terjadi konsolidasi di sana. Ada dua gap down dan support break, tetapi ini ternyata tidak bertahan. Pergerakan harga lebih kuat ke atas dari pembacaan jenuh beli. Saham kemudian akhirnya menembus resistance di angka 24 dan melonjak kembali di atas 28. Sinyal kedua ini tidak berfungsi, dan ini sekaligus menjadi warning bahwa rekan-rekan harus melakukan manajemen keuangan.